Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo dengan NIM 240405502027. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari jurusan PKH dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, pengertian anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar, anak yang memiliki gangguan kemampuan dalam memproses atau menyimak informasi, baik itu dalam berbicara, mendengar, membaca, menulis, atau melakukan perhitungan matematika. Meskipun mereka memiliki kecerdasan yang normal atau bahkan lebih tinggi dari rata-rata, mereka bisa jadi lebih pintar, tetapi saat belajar di sekolah mereka merasa lebih sulit dibandingkan teman-teman sebayanya. Ini bisa membuat mereka merasa frustasi atau kurang percaya diri. Anak-anak ini sering membutuhkan cara belajar yang berbeda atau bantuan tambahan dari guru dan orang tua. Bisa lebih mudah memahami pelajaran dengan dukungan yang tepat. Mereka tetapi memahami pelajaran dengan dukungan yang tepat, mereka bisa belajar dengan lebih baik, mencapai potensi mereka. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, landasan anak berkesulitan belajar. Landasan filosofis merujuk pada dasar pemikiran yang mendasari suatu sistem pendidikan, sedangkan landasan sosiologis berkaitan dengan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pendidikan. Landasan pedagogis adalah prinsip-prinsip yang mengarahkan metode pengajaran. Landasan empiris berfokus pada pengalaman dan bukti dalam praktis pendidikan, dan landasan hukum mencakup peraturan dan undang-undang yang mengatur pendidikan. Baik, saya menjelaskan poin yang ketiga, sejarah anak berkesulitan belajar. Fase dasar 1800 sampai 1930, yaitu penelitian tentang otak karakteristik, yaitu pada fase ini fokus utama adalah memahami fungsi otak dan bagaimana proses belajar terjadi. Penelitian bidang psikologis dan neurologis mulai berkembang dengan penekanan pada hubungan antara struktur otak dan perilaku. Fase transisi 1930 sampai 1960, yaitu mencari cara mengajar karakteristik, yaitu fase ini ditandai dengan pencarian metode pengajaran yang lebih efektif. Para pendidik mulai mengeksplorasi berbagai pendekatan teknik untuk meningkatkan proses belajar. Fase integrasi 1960 sampai 1980, yaitu program yang mengajar karakteristik. Pada fase ini ada upaya yang untuk menghasilkan berbagai teori dan pendekatan dalam pendidikan. Penekanan pada pengembangan program mengajar yang komprehensif dan struktur. Fase kontemporer 1980, sekarang karakteristik fase ini ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta globalisasi yang mempengaruhi pendidikan. Poin yang keempat, yaitu penyebab anak berkesulitan belajar. Faktor genetik, yaitu faktor genetik merujuk pada pengaruh genetik yang terurunkan dari orang tua kepada anak. Ini mencakup semua informasi genetik yang ada dalam DNA individu. Faktor difungsi minimal otak DMO, yaitu difungsi minimal otak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gangguan perkembangan otak yang tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan perilaku. Faktor biokimia, definisi, yaitu faktor biokimia merujuk pada proses kimia yang terjadi dalam tubuh, termasuk di otak, yang dapat mempengaruhi suasana hati, perilaku, dan fungsi kognitif. Poin yang kelima, jenis-jenis anak berkesulitan belajar. Diseleksia, definisi diseleksia adalah gangguan belajar yang ditandai dan kesulitan dalam membaca. Meskipun individu tersebut memiliki kemampuan intelektual yang normal, ini bukan disebabkan oleh
masalah penglihatan atau pendengaran di diskalkulia. Definisi diskalkulia adalah gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan dalam memahami dan memproses konsep matematika. Ini dapat mencakup kesulitan dalam menghitung, memahami angka, dan menyelesaikan masalah matematika. Disgrafia, definisi yaitu disgrafia adalah gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan dalam menulis, baik dari segi keterampilan motorik maupun kemampuan untuk menyusun ide secara tertulis. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.